Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ondo holong ni rohai nada hita para jolo makka holong ide bata tapi de bata do nama holong hita jana namar su anak nia tu portibion a soda potan pardengganan hita taringo tuak kadosata. Dalam bahasa Indonesia, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang mengatakan saya tidak akan mau berdamai karena memang terlalu sakit yang dilakukannya kepada saya. Atau ada orang mengatakan saya tidak bisa mengampuni kesalahannya karena sudah terlalu berat yang dilakukannya. Sesungguhnya kalau kita mengingat bagaimana Allah mengasihi kita, maka kita akan mudah untuk mengasihi orang lain. Kalau kita mengingat bagaimana Tuhan mengampuni kita, maka akan lebih mudah kita untuk mengampuni orang lain. Di dalam firman Tuhan kali ini kita mau diingatkan bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang layak untuk dimurkai oleh Allah. Sesungguhnya kita adalah orang yang layak untuk masuk kepada penghukuman yang kekal. Namun oleh kebaikan Allah, kita menjadi beroleh kasih. Kasih artinya adalah Allah memahami bahwa kita tidak bisa keluar dari dosa kita. Kita tidak akan mampu menjadi terbebas daripada kesalahan kita. Oleh karena itu Allah datang, kemudian kedatangannya menjadi membebaskan kita, mengeluarkan kita dari belenggu dosa itu, masuk kepada kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Allah mengasihi kita, itu bukan oleh karena prestasi kebaikan kita, bukan oleh karena apa yang sudah kita lakukan, namun semata-mata oleh karena kebaikan Allah. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa yang dilakukan Allah itu adalah oleh karena kebaikan Allah, maka pada saat itulah kita menjadi mengetahui kebaikan Allah itu menjadi bahagian daripada hidup kita. Kebaikan Allah itu menjadi sesuatu yang dipertimbangkan menjadi keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah lah yang mengasihi kita, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah. Karena memang ketika Allah sudah menyatakan kebaikannya, kita menjadi terlepas daripada dosa kita, daripada hukuman maut yang sudah disediakan bagi orang-orang yang jauh dari Allah. Allah menjadi pendamaian. Pendamaian artinya adanya konflik antara kita dengan Allah, adanya sesuatu komunikasi yang sudah terputus antara kita dengan Allah. Namun Allah datang menjadi memperbaiki hubungan itu, membuat sebuah langkah agar yang berkonflik menjadi bertemu kembali. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kehadiran Yesus Kristus adalah menjalin kembali komunikasi kita yang terputus dari Allah, sehingga kita akan mengenal Allah, mengetahui Allah, dan mengimani apa yang sudah dilakukannya dan yang akan dilakukannya bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, kehidupan orang percaya adalah kehidupan di dalam kasih karunia, kehidupan oleh karena kasih Allah. Oleh karena itu, kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan di dalam kasih Allah untuk mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Kasih yang sudah kita terima itu hendaknya menjadi bahagian daripada hidup kita untuk mampu mengasihi orang lain yang berbeda, yang tidak sepaham, bahkan orang-orang yang memusuhi kita. Ketika kita mampu mengasihi,
di sanalah ada ketenangan dalam jiwa kita. Ketika kita mampu mengasihi, di sanalah ada sebuah prinsip yang baru, prinsip iman yang bercermin daripada Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, supaya kita menjadi orang yang hidup di dalam kasih. Biarlah kita memancarkan kasih di dalam setiap langkah kehidupan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk hidup di dalam kasih. Biarlah kasih daripada Tuhan menjadi bahagian kehidupan kami. Biarlah kami selalu orang yang memancarkan kasih, karena kami sudah terlebih dahulu memperoleh kasih. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan menyertai setiap umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sendirian Engkau dampingi. Dan biarlah kami selalu hidup di dalam kasih setia Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus